Jadi soalan yang pertama yang akan saya ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Yazid adalah, apakah pengertian ataupun definisi iman di sisi ahlu sunnati wal jamaah? Falyatafadhal Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ya ikhwah, azakumullah. Yang kita akan bahas pada malam ini tentang iman. Iman menurut ahlu sunnah yaitu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan yazid bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi iman menurut definisi ahlu sunnah bahwa iman itu mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Iman menurut ahlu sunnah yaitu bukan hanya perkataan atau mengikrarkan dengan lisan saja, bukan juga dengan hati saja, tapi harus dibarengi dengan amal. Jadi iman menurut ahlu sunnah itu mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Amal menurut ahlu sunnah masuk bagian daripada iman. Amal itu masuk bagian daripada iman. Kenapa dibahas oleh para ulama ahlu sunnah tentang amal masuk bagian daripada iman? Artinya amal masuk bagian daripada iman karena konsekuensi dari iman itu sendiri itu harus dengan amal. Jadi orang yang mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, itu harus dibuktikan. Pembuktian itu diaplikasikan dengan amal. Jadi amal masuk bagian daripada iman, tapi bukan syarat. Bukan syarat. Artinya ada yang berpendapat bahwa amal masuk syarat, sehingga kalau dia tidak melakukan amal maka dikafirkan dia. Tidak, amal masuk bagian daripada iman. Itu yang dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah. Kemudian akhwan fiddin azakumullah, kalau murji'ah mengatakan bahwa amal itu tidak masuk bagian daripada iman, sedangkan ahlu sunnah mengatakan amal masuk bagian daripada iman. Jadi seorang yang mengikrarkan dengan lisan syahadat dan meyakini dengan hati, dia harus mengamalkan. Dan iman bertambah dengan ketaatan, bertambah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT, dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Jadi iman ini bertambah dengan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, akan bertambah. Kita melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, dan kita lakukan semua dengan ikhlas dan ittiba, itu akan menambah iman kita kepada Allah SWT. Dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Jadi seorang berbuat dosa dan maksiat, maka akan berkurang imannya, terus akan berkurang imannya. Antum perhatikan di sini, perkataan berkurang imannya tidak menunjukkan langsung orang itu dikafirkan. Jadi berbeda ahlu sunnah dengan khawarij, berbeda dengan mu'tazilah. Kalau khawarij mu'tazilah berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa dan maksiat kafir. Mu'tazilah mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa dan maksiat manzilah bainal manzilatain, dia berada di tengah-tengah antara iman dengan kufur. Dan kedua firqah yang sesat ini, Mu'tazilah dan Khawarij, berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa dan maksiat kekal dalam neraka selama-lamanya. Sedangkan Ahlussunnah mengatakan tidak. Ahlussunnah mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa dan maksiat, dia berkurang imannya, tergantung dari dosa yang dia lakukan, tapi tidak dikatakan dia kafir. Ini penjelasan ulama Ahlussunnah yang berkaitan tentang iman.